Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terus tercurah limpahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk menjalankan kewajiban yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum pada pagi hari ini yaitu ujub dan takabur. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita banyak melakukan amal solih. Namun amal yang kita lakukan ini harus lolos 2 kali ujian. Jadi harus lolos 2 kali ujian. Ujian yang pertama adalah ujian keikhlasan. Lolos daripada sifat riya. Itu ujian yang pertama. Ujian yang kedua yaitu ujian ujub. Lolos dari membanggakan diri dan meremehkan orang lain. Setelah kita bisa berhasil lolos daripada riya, kita juga harus berhasil lolos daripada ujub. Sebab ada banyak orang yang amalnya itu sia-sia. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Ada juga orang yang setelah ikhlas, dia sudah ikhlas nih, namun dia terkena penyakit ujub, penyakit merasa diri hebat, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih mulia. Sifat ujub itu biasanya menghinggapi orang yang merasa banyak amal, merasa lebih mulia, merasa lebih hebat, merasa lebih dari yang lain. Dan ujub itu merupakan penyakit hati yang sering gak disadari, tapi dia sangat berbahaya. Halus sekali ujub itu, sebagaimana dengan riya. Seolah-olah semua amal yang dikerjakannya itu karena kehebatannya, karena kemampuannya. Misalnya dia berkata dalam hati ini berkata, oh saya ini orangnya rajin sholat, dia mah jarang ke masjid, berarti saya lebih baik daripada dia. Saya ini lebih taat daripada dia, dia mah jauhlah dari agama. Saya ini lebih soleh, dan seterusnya. Nah, perkataan-perkataan semacam itu walaupun terbersit di dalam hati, itu merupakan tanda-tanda orang ujub, yaitu membanggakan dirinya. Seolah-olah amal yang dia kerjakan itu akibat kehebatan dirinya. Padahal kalau kita mau jujur nih Pak ya, kalau kita mau jujur, kita ini bisa sholat datang ke masjid, itu bukan murni karena kehebatan kita. Kita ini bisa datang ke masjid, itu karena anugerah dari Allah.
Apa anugerah dari Allahnya? Allah ngasih kita hidayah, Allah ngasih kita taufik, Allah ngasih kita kesehatan. Jadi kita bisa taat, kita bisa datang ke masjid, itu bukan semata-mata karena kehebatan kita, tapi itu karena Allah memberikan anugerah berupa hidayah, taufik, dan kesehatan. Coba bayangkan ya, kalau seandainya Allah nggak ngasih hidayah nih ke kita nih, nggak ngasih hidayah ke kita nih di bulan Ramadan ini, kira-kira bisa puasa nggak? Nggak bisa. Kira-kira datang sholat nggak ke masjid? Enggak. Berarti kita bisa beramal karena apa? Karena hidayah dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Berarti tidak boleh ujub. Ujub itu penyakit hati dan dia sangat berbahaya. Dia itu akan menggugurkan pahala amal-amal soleh kita. Na'udzubillahi min zalik. Imam Nawawi berkata, ketahuilah bahwa orang yang ikhlas terkadang dihinggapi penyakit ujub. Sudah ikhlas nih, tapi kena penyakit ujub. Siapa saja yang merasa ujub karena amalnya, maka amalnya tidak diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperingatkan dalam sebuah hadis yang artinya ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, kikir yang dituruti. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, bangganya seorang terhadap dirinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bahaya dari ujub itu bukan hanya merusak amal, tapi juga dia merendahkan orang lain. Jadi orang masuk dalam kesombongan itu pintunya tuh dimulai dari ujub. Nggak ada orang yang tiba-tiba sombong tuh, nggak ada. Kecuali pintu masuknya adalah sifat ujub, bangga terhadap diri sendiri. Kalau sudah bangga, biasanya takabur, sombong, meremehkan orang lain. Contoh nih dalam kehidupan sehari-hari kita nih, kita misalkan rajin sholat, rajin ibadah, rajin tahajud, rajin baca Quran. Dalam hati kita berkata, di antara semua jamaah masjid ini, saya ternyata yang paling duluan ke masjid. Saya yang paling soleh. Oh, saya berarti nih yang paling baik nih. Orang lain mah masih tidur, berarti belum dapat hidayah. Kasihan banget orang lainnya. Nah, jadi di dalam hatinya tuh merasa dirinya tuh hebat, meremehkan orang lain. Makanya ujub itu biasanya menghinggapi orang yang sering banyak ibadah. Jadi di hatinya tuh ada unsur meremehkan dan dialah orang yang paling hebat, paling mulia. Contoh lagi, ada orang yang rajin ngaji, lalu dia memandang orang lain, wah orang itu mah ilmunya masih sedikit, dia mah nggak tahu apa-apa, saya makan rajin ngaji, dia mah jarang ke masjid, jarang ngaji. Nah, berarti di hatinya ada meremehkan orang lain, bangga terhadap dirinya sendiri. Kenapa kita tidak boleh ujub? Yang pertama, amal soleh yang kita lakukan itu anugerah dari Allah. Yang kedua, karena kita tidak tahu, bisa jadi orang lain itu lebih baik daripada kita. Bisa jadi orang yang kita remehkan itu sebenarnya di mata Allah lebih mulia. Imam Ghazali ini Pak punya nasihat, bagaimana agar kita selalu memandang orang lain dengan husnuzon. Bagaimana cara memandang orang lain itu selalu positif. Kata beliau nih artinya ya, kalau engkau bertemu anak kecil, anggap dia lebih baik darimu. Karena dia belum banyak dosa, umurnya ya masih muda. Berarti anak kecil itu lebih baik daripada saya. Saya kan udah tua, berarti banyak dosa. Ngelihat anak kecil. Kalau ketemu orang tua, anggap dia juga lebih baik darimu. Berarti dia sudah lama beribadah.
Umurnya kan lebih tua. Oh, berarti umurnya ini insya Allah digunakan untuk ibadah. Berarti dia lebih baik daripada saya. Jangan kebalikannya, ngelihat anak kecil, anak kecil itu mah belum apa-apanya, belum banyak amalnya. Ngelihat orang tua, wah ini nih orang tua nih banyak dosanya nih. Jadi ngelihat orang tuh sisi negatifnya. Terus kata Imam Ghazali juga, jika engkau bertemu orang alim, ustadz, kiai, anggap dia juga lebih baik daripada dirimu. Kenapa? Oh, berarti dia beramal dengan ilmu. Kalau saya kan beramal belum tentu dengan ilmu. Berarti dia lebih baik daripada saya. Kalau bertemu orang jahil gimana? Bertemu dengan orang jahil juga anggap dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Dia mah orang jahil, dia bermaksiat karena ketidaktahuannya, sedangkan saya kadang bermaksiat padahal saya sudah tahu, berarti dia lebih baik daripada saya. Jadi ngelihat orang tuh Pak selalu dari sisi positif. Agar apa? Agar pintu ujub tertutup di dalam hati kita. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.